Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan materi lanjutan tentunya dari materi sebelumnya. Semoga materi ini bermanfaat dan khususnya untuk kelas 12 semoga materi ini bisa menunjang pembelajaran kalian di masa pandemi seperti ini. Nah, kita lanjut saja langsung ke materi ya. Jadi materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Nah, jadi ketika sebelumnya saya membahas tentang harga pokok produksi dari jumlah yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk, maka yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Nah, 3 pendekatan tersebut apa sajakah itu? Mari kita bahas sama-sama ya. Pendekatan yang pertama ada pendekatan permintaan dan penawaran. Nah, dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima oleh produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi pendekatan permintaan penawaran di sini adalah kita menentukan harga dari yang ditawarkan. Jadi istilahnya di sini itu misalnya kan pernah gak sih kita membeli sesuatu, contohnya jangan jauh-jauh deh, beli apa ya, beli baju aja ya, contoh kita beli baju. Nah, ketika kita membeli baju tersebut, kita pernah gak sih nawar ke pemilik tokonya atau ke si penjualnya? Pernah ya pasti ya. Yang namanya kita membeli itu pasti, apalagi jiwa emak-emak seperti saya, selalu ingin menawar kalau misalkan kita membeli sesuatu. Nah, jadi maksudnya itu kita membeli produk, terusan kita menjual produk. Nah, si produk yang kita jual, contohnya baju, misalkan apakah baju tersebut memang benar-benar mampu terbayar oleh si konsumen ketika si konsumen tersebut hanya memiliki uang dengan jumlah yang dia mampu untuk membeli baju tersebut, tetapi keuntungan yang kita dapat tetap ada. Jadi jangan sampai ketika misalkan kita menjual suatu produk, lalu si konsumen tersebut menawar atau misalkan ingin dapat potongan dari si produk yang kita jual, karena kita berpikirnya ya udahlah daripada nggak laku dijual sesuai yang diminta oleh konsumen, akan tetapi bukannya kita mendapat keuntungan, kita malah mendapat kerugian. Karena jangankan keuntungan, harga pokok atau harga modalnya saja itu jauh dari yang ditawar oleh konsumen. Karena kita berpikirnya kita hanya ingin mendapat uang, walaupun kita malah rugi, ya udah dijual. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalkan kita usaha, ya otomatis kita harus mendapat keuntungan. Jadi harus disesuaikan juga. Nah, kalau misalkan si konsumennya punya uangnya 50.000 tapi pengen baju yang harganya 75.000 atau yang 100.000, padahal modalnya pun kurang lebih dari 50.000. Nah, kalau bisa ditawarkan produk yang memang harganya yang di bawah 50.000 tapi yang misalkan mirip-mirip dengan yang si konsumen mau, seperti itu. Ya, intinya jangan sampai kita malah rugi, ya gitu ya. Kita lanjut. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan biaya. Nah, pendekatan biaya ini menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup, pricing, dan break-even analysis. Nah, jadi kalau perhitungan atau pendekatan biaya ini adalah kita itu hitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup dan break-even analysis. Jadi kita bisa markup-nya langsung atau kita menganalisis terlebih dahulu si produk yang akan kita jual sebenarnya sudah sesuai dengan harga-harga di pasar atau memang belum. Yang ketiga adalah pendekatan pasar. Nah, pendekatan pasar di sini merupakan merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang
mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial, budaya. Nah, jadi kalau pendekatan pasar di sini seperti kita melihat keadaan. Jadi kalau misalkan memang keadaan pasarnya sedang contoh ya, kalau misalkan zaman sekarang kan tidak maksudnya tidak terlepas dari kata viral, karena kita semua sudah mempunyai yang namanya media sosial. Nah, segala sesuatu yang diupload di media sosial zaman sekarang ini akan sangat mudah sekali untuk menjadi viral. Di pendekatan pasar ini, kita merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang dipengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, sosial, budaya. Seperti itu. Jadi sejauh ini ada yang ditanyakan atau ada yang tidak dipahami? Oke, kalau misalkan ada yang tidak dipahami atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing ya, kita sharing lagi sih. Jadi sebenarnya saya juga bukan menggurui, istilahnya kita belajar bareng-bareng. Terus kalau misalkan ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, semoga dapat dimaafkan dan kita belajar lagi bareng-bareng. Oke, mungkin itu saja sih untuk materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.